Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Ketua Wirawan Sutama, NIM 2212011011. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Baik. Nah, sastra zaman peralihan Hindu-Islam ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu sastra Melayu lama, umumnya tidak bertakhir dan tanpa nama pengarang. Jadi, karya-karyanya itu tidak ada nama pengarangnya. Kemudian yang kedua, sastra Melayu lama tertulis dalam huruf Arab setelah Islam masuk dan huruf Jawi diciptakan. Ketiga, hikayat Sri Rama dianggap sebagai salah satu hasil sastra tertua, memperlihatkan pengaruh Islam dengan cerita Nabi Adam memberikan kekuasaan kepada Rawana. Keempat, semua sastra zaman peralihan Hindu berjudul hikayat, sebuah kata Arab yang berarti cerita sastra. Nah, sastra zaman peralihan lahir dari perpaduan unsur Hindu dan pengaruh Islam. Ciri-cirinya melibatkan perubahan Tuhan yang dijunjung tinggi, awalnya Dewata Mulia Raya atau Batara Kala, digantikan oleh Raja Shah Alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motif-motif Hindu tetap ada, seperti menyelamatkan Tuan Putri atau pemindahan nyawa. Tetapi, unsur-unsur Islam telah dimasukkan ke dalam seiring peredaran waktu. Ciri lainnya adalah sastra zaman peralihan biasanya memiliki dua judul. Satu, Hindu atau Islam. Dua, kemudian judul Islam sering lebih dikenal seperti hikayat si miskin daripada hikayat makrama. Dengan demikian, sastra zaman peralihan mencerminkan pergeseran dan perpaduan antara warisan sastra Hindu dan nilai-nilai Islam dalam konteks Melayu lama. Nah, sastra zaman peralihan Hindu-Islam ini juga memiliki 14 hikayat. Yang pertama itu ada hikayat Puspawiraja, kemudian yang kedua hikayat Parangkuting, yang ketiga hikayat Langlang Buana, yang keempat hikayat Miskin atau hikayat Mahakarma, kemudian yang kelima hikayat Bermasyadan, kemudian hikayat Indra Putra, hikayat Syah Kobat, hikayat Korashi Mangindra, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Jaya Lengkara, hikayat Nahkoda Muda, hikayat Ahmad Muhammad, hikayat Syah Madan, hikayat Isma Yakin. Yang pertama itu ada hikayat Puspawiraja. Hikayat Puspawiraja atau hikayat Bispu Raja berasal dari Thailand dan memiliki beberapa perbedaan dengan versi lain seperti ayat Bhaktiar dan hikayat Maharaja Ali. Dalam hikayat 1001 Malam dan rakyat di Kashmir dan Sri Lanka terdapat kesamaan dengan cerita ini. Naskah yang terkenal adalah naskah Leiden yang disalin oleh Muhammad King Said pada 3 Rejab 1237 Hijriah. Naskah Leiden ini memperlihatkan pengaruh Jawa yang signifikan termasuk bentuk kuno seperti persembahan dan persalinan. Nah, hikayat ini dimulai dengan rajanya bernama Bispu Raja yang memiliki permaisuri bernama Kemala Krishna Dewi dan dua anak laki-laki, Jaya Indra dan Jaya Cindra. Saat Bispu Raja mendengar rencana pemberontakan oleh Antaraja, ia memutuskan untuk meninggalkan negeri untuk menghindari perang yang dapat menelan banyak korban itu. Istri Raja setuju untuk ikut serta dan mereka membawa anak-anak mereka keluar dari negeri Astana Pura Negara. Kemudian hikayat yang kedua, ada hikayat Parangpunting. Cerita hikayat Parangpunting ini bermula dengan Dewa Laksana, dewa dan istrinya, Cahya Kairani, yang memiliki putri cantik bernama Putri Langgam Cahaya. Saat Putri Langgam Cahaya secara tidak sengaja disentuh oleh seekor belalang, peristiwa itu membuatnya hamil tanpa disadari. Dalam kemarahannya, ia mengutuk perempuan yang belum lahir itu menjadi jahat dan dibenci oleh semua orang. Kemudian putri tersebut
dibuang ke dunia manusia, tempat dia tumbuh menjadi seorang laki-laki baik hati yang tinggal di hutan. Kemudian kehidupannya memiliki banyak tantangan, dan pada akhirnya cerita ini dengan kebahagiaan Putri Langgam Cahaya yang menikah dengan Dewa Keindraan setelah berbagi perjuangan dan pertarungan yang berliku. Selanjutnya ada Hikayat Langlang Buana. Hikayat ini menceritakan perjalanan dan petualangan seorang pangeran bernama Indra Bumaya, putra Maharaja Puspa Indra, yang mencari dan jatuh cinta pada putri Kesuma Dewi. Dalam naskah ini diceritakan bahwa bahasa Melayu yang digunakan masih murni, dengan pengaruh Arab yang minim. Cerita ini diisi dengan banyak pantun dan sloka, namun tanpa syair. Berikut merupakan ringkasannya. Nah, Indra Mumana ini bermimpi melihat gambar Putri Kusuma Dewi dan jatuh cinta padanya. Ia meminta izin ayahnya untuk mencari putri itu dan memulai perjalanan panjang ke berbagai tempat yang penuh dengan keajaiban. Kemudian ada Hikayat Si Miskin atau Hikayat Mahakarma. Nah, hikayat ini memiliki 3 bagian. Hikayat ini merupakan naskah yang cukup banyak tersedia di Museum Jakarta, yaitu 5 naskah terdapat di Museum Jakarta. Kemudian di Leiden 2 naskah, dan di London 1 naskah. Meskipun mengandung pantun dan mencakup Nasrani dan Belanda, hikayat ini masih termasuk dalam kategori zaman peralihan awal. Meskipun berkataan Arab tidak banyak, terdapat 3 motif Hindu dalam hikayat ini. Yang pertama, ahli nujum yang curang. Kemudian yang kedua, 2 saudara terpisah di mana saudara perempuannya diambil sebagai istri oleh putra raja. Dan yang ketiga, nahkoda yang loba mengambil istri dan harta milik orang lain. Kemudian, Hikayat Indra Putra. Hikayat Indra Putra. Hikayat Indra Putra adalah sebuah hikayat kuno yang telah diakui oleh penulis Valentijn pada tahun 1726 dan dikutip dalam beberapa karya lain. Cerita ini tersebar dalam bahasa Makassar, Bugis, Aceh, dan bahasa Cham di Indo-Cina sebelum penyebaran agama Islam di Nusantara. Meskipun ada peringatan untuk tidak membacanya dalam beberapa karya di Filipina, hikayat ini dianggap sebagai epos Islam yang disampaikan melalui nyanyian di masjid. Kemudian, Hikayat Syah Qobah. Hikayat Syah Qobat. Hikayat Syah Qobat atau Syah Al-Qamar pernah disebut Werdli dalam buku tata bahasanya tahun 1736. Berdasarkan naskah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, hikayat ini merupakan saduran bebas dari hikayat Indra Putra. Nah, ceritanya itu, Syah Qobat Lela Indra adalah putra Raja Syah Persyarat Indra Laksana dari negara Atrap. Negeri ini takluk kepada Raja Kera bernama Maharaja Belia Indra dan setiap tahun harus mengantar upeti padanya. Suatu hari Syah Qobat diculik oleh mohyangnya sendiri yang bermaksud mengajarkan berbagai kesaktian pada cucunya. Syah Qobat pun dewasa dan mahir dalam berbagai kesaktian. Hingga suatu hari, ia bertemu dan jatuh cinta pada seorang putri bernama Tuan Putri Camti Ratna Dewi dan menikah dengannya. Kemudian Hikayat Quraisy Mengindra. Menurut R.O. Winted, hanya 1 naskah raja yang dikenal, yaitu yang telah dicetak di Singapura. Namun R.O. Winted ternyata tidak mengenal hikayat Quraisy yang tersimpan di Museum Jakarta. Di Museum Jakarta terdapat 2 naskah hikayat Quraisy. Yang pertama, ringkasannya, ada 4 raja bersaudara yang memainkan perannya hanya Sultan Indra Maharaja dan Sultan Gempwita Gunung. Quraisy Mengindra Raja Alam adalah putra Sultan Indra Maharaja. Quraisy sudah bertunangan dengan istri Indra Putri Sultan Gempita Gunung, namun harus putus karena perbuatan seorang perempuan bernama Hafitah Maya Dewi. Kemudian, Sri Udara dinikahkan dengan Agas Paduka Alam,
Quraisy sangat sedih dan meninggalkan negerinya untuk pergi belajar ilmu kesaktian di sebuah gunung. Cerita selanjutnya adalah cerita penaklukan dan percintaan Quraisy. Quraisy sampai di negeri Manggrama, Indra, dan menikah dengan putri raja bernama Seraja Sridanta. Akhir cerita, Quraisy yang pulang ke negerinya dan menjadi raja menggantikan ayahnya. Kemudian ada Hikayat Indra Bangsawan. Hikayat Indra Bangsawan adalah sebuah cerita zaman peralihan yang mencakup berbagai motif Hindu, seperti pencarian bulu perindu, penyelamatan tuan putri dari serangan Garuda, pencarian susu harimau beranak muda untuk menyembuhkan penyakit tuan putri, dan pertarungan melawan raja raksasa. Meskipun motif-motif Hindu hadir, pernikahan Indra Bangsawan dengan tuan putri dilakukan secara Islam di hadapan kadi dan saksi yang yakin pada agama. Hikayat ini juga menyebutkan bahwa hikayat Indra Bangsawan pernah diukir pada batu Singapura pada tahun 1310 dan tahun 1323. Setelah itu, cerita beralih ke fokus pada kehidupan keluarga Indra Bangsawan, di mana Tuan Putri hamil dan melahirkan 2 orang putra. Selanjutnya ada Hikayat Jaya Lengkara. Hikayat ini menceritakan kisah Raja Saiful Muluk dari Kerajaan Alam Saukat yang memiliki 2 istri, Putri Sundakarum dan Putri Sundaka Bayang-Bayang. Maaf. Izin melanjutkan. Baik, jadi Putri Sundaka Bayang-Bayang melahirkan anak kembar, Makadam dan Makdin, serta seorang anak laki-laki bernama Jaya Lengkara. Negeri ini menjadi makmur selama pemerintahan Raja Lengkara. Kemudian ada hikayat Nahkamah Muda. Nahkoda Muda, maaf. Hikayat Nahkoda Muda juga dikenal sebagai hikayat Siti Sarah atau hikayat Raja Adnawi, merupakan sebuah cerita menarik yang telah memikat perhatian orang Eropa. Plotnya pernah digunakan oleh Shakespeare dalam dramanya All's Well That Ends Well, yang kemungkinan diambil dari cerita India yang muncul pada abad ke-11 dalam kata Syarik Segara. Cerita ini juga ditemukan dalam cerita rakyat Kashmir, India, dan Singles di Sri Lanka. Terdapat 2 naskah hikayat Nahkoda Muda, salah satunya ditulis Batavia pada tahun 1825, naskah Leiden. Dan yang lainnya adalah salinan dari Makassar pada tahun 1814, naskah Jakarta. Meskipun naskah Jakarta telah diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1934, karakter dan nama dalam cerita disesuaikan dengan naskah Leiden. Baik, selanjutnya ada hikayat Ahmad Muhammad. Hikayat Ahmad Muhammad juga dikenal sebagai hikayat Serangga Banyu atau hikayat Sukarnda dan Sukarni. Bermula dengan seorang menteri bernama Mahajaya dari Indraputra yang mengadopsi seorang anak bernama Ratna Kasihan. Ratna Kasihan menjadi kaya dan pindah ke negeri Gerandagiri, di mana ia memiliki bisnis sukses dan memiliki 2 anak laki-laki, Sukarni dan Sukarni. Akhirnya, Sukarni memutuskan untuk meminang putri bungsu, mereka menikah, dan Sukarna yang menyamar sebagai Serangga Bayu, menggantikan bapak mertuanya sebagai Perdana Menteri. Sukarna hidup bahagia di negeri tersebut dan menjalankan tugasnya dengan bijaksana sebagai menteri. Dan kisahnya berakhir dengan Sukarna dan putri bungsu yang menikmati kebahagiaan mereka. Kemudian ada Hikayat Syah Mardan. Hikayat Syah Mardan juga dikenal sebagai Hikayat Indrajaya dan Hikayat Bagarmada Taraja. Adalah cerita khayalan yang populer di berbagai bahasa Nusantara. Meskipun dianggap sebagai hiburan anak-anak, cerita ini menampilkan nilai keagamaan. Raja Bargama dan Darantajaya memiliki putra, Raja Muda Syah Mardan, yang saleh dan belajar ilmu hikmat dari seorang Brahmana. Setelah tersesat di hutan, banyak rakyat mati mencari rajanya. Kemudian Raja Indrajaya, Putri Chandrasari, dan Putri Komala Ratna Dewi hidup bahagia bersama. Raden Panji Lelana, anak Putri Komala Sali Dewi, tumbuh besar dan menyelamatkan ayahnya dari penjara. Akhirnya, Indrajaya kembali ke negerinya dan hidup sebagai
hidup bahagia bersama ketiga istrinya. Cerita ini mengandung nilai-nilai kebijaksanaan, kesetiaan, dan keberanian sambil menyajikan petualangan fantasi dari tokoh utamanya. Hikayat ini dimulai dengan, selanjutnya, Hikayat Isma Yatim. Hikayat Isma Yatim dimulai dengan Megatnira, seorang menteri dari Keling yang mendapat ramalan akan memiliki anak bijak bernama Isma Yatim. Isma Yatim diasuh dengan baik dan tumbuh menjadi sosok cerdas. Ia menulis hikayat yang memiliki hati pembaca, membuat terkenal. Isma Yatim diutus untuk mendapatkan kain rambut halus dari kapal dagang asing dan menemukan permata ajaib di dalam canda peti kapal. Dengan kebijaksanaannya, ia menenangkan hati raja dan membuka permata yang menciptakan kebahagiaan di istana. Baik, sekian presentasi sastra zaman peralihan Hindu-Islam dan 14 hikayatnya masing-masing. Saya tutup presentasi ini dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.